Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai konduksi. Nah, apa aja sih? Jadi di sini selain membahas mengenai pengertian konduksi, kami juga akan membahas mekanisme perpindahan kalor pada zat padat, konduktor, dan juga isolator, faktor yang mempengaruhi laju konduksi, dan yang terakhir, contoh dan penerapan sehari-hari beserta contoh soal dari logam. Nah, lanjut aja ke pengertian apa itu konduksi. Jadi, konduksi adalah proses perpindahan panas kalor melalui zat perantara, biasanya zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Oke, lanjut aja ke mekanisme perpindahan kalor pada zat padat. Jadi, saya akan menjelaskan tentang mekanisme perpindahan kalor pada zat padat. Mekanisme ini berlangsung melalui getaran dan tumbukan antar molekul atau elektron di dalam material, di mana energi panas mengalir dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah, tanpa disertai perpindahan partikel perantaranya. Proses terjadinya konduksi, peningkatan energi kinetik. Ketika salah satu ujung zat padat dipanaskan atau partikel-partikel atom molekul di area tersebut menyerap energi panas, hal ini membuat partikel bergetar lebih cepat dan lebih kuat. Tumbukan antar partikel yang bergetar cepat ini kemudian menabrak partikel di sebelahnya yang bersuhu lebih dingin, mentransfer sebagian energi kinetiknya. Perambat energi, proses tumbukan berantai ini terus terjadi secara estafet dari ujung panas ke ujung yang lebih dingin. Konduktor dan isolator memiliki perbedaan dalam kemampuan menghantarkan listrik dan panas. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik karena memiliki banyak elektron bebas. Contohnya tembaga, aluminium, dan besi. Oleh karena itu, konduktor sering digunakan pada bagian dalam kabel listrik. Sementara itu, isolator adalah bahan yang sulit menghantarkan listrik atau panas karena elektronnya terikat kuat. Contoh isolator yaitu plastik, karet, kayu, dan kaca yang biasanya digunakan sebagai pelindung luar kabel agar aman disentuh. Sekarang kita langsung aja ke penerapan dalam sehari-hari. Nah, yang pertama ada setrika yang sudah dipanaskan. Ini kita langsung setrika aja ke baju. Nah, setrika yang dipanaskan bisa merapikan pakaian karena panas dari alas setrika berpindah langsung ke kain. Nah, yang di contoh kedua ini ada sendok dan air panas. Ketika sendok dimasukkan ke dalam air panas, panas dari air panas akan berpindah ke sendok logam. Nah, itu dia adalah penjelasan mengenai konduksi. Jadi, kalian udah paham kan apa itu konduksi? Langsung aja kalian terapin masing-masing di rumah ya. Bye-bye! Nah, jadi sebelum masuk ke soal, aku mau kenalin dulu nih sama konduktivitas thermal. Konduktivitas thermal adalah kemampuan suatu material untuk mengantarkan panas. Semakin tinggi nilainya, semakin cepat panas mengalir melaluinya. Rumusnya yaitu Q per T, sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Yaitu Q adalah jumlah kalor atau panas, satuannya joule atau kalori. Kemudian ada T yaitu waktu, satuannya second. Lalu ada Q per T yaitu laju perpindahan panas, satuannya joule per second atau watt. Kemudian ada K, koefisien konduktivitas thermal bahan, satuannya W per M dikali K. Kemudian ada A yaitu luas penampang, satuannya meter kubik. Lalu ada delta T, perbedaan suhu, satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Kemudian ada L, panjang atau ketebalan benda, satuannya meter. Nah, di soal ini diketahui batang logam yang sama ukurannya. Berarti bisa kita tuliskan dengan A1 sama dengan A2. Lalu, jika konduktivitas thermal logam 1 4 kali konduktivitas logam 2, bisa kita tuliskan dengan K1 sama dengan 4 kali K2. Nah, yang ditanyakan itu maka suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah, yang kita cari adalah T-nya, T campurannya.
Nah, kita pakai rumus konduktivitas termal persamaan laju aliran kalor secara konduksi, yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, karena batang logamnya itu ada 2, berarti kita bisa pakai Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Nah, setelah ini kita bisa langsung turunin aja rumusnya. Jadi seperti ini. Nah, karena ukuran logamnya sama, berarti A1 dan A2 nya bisa kita coret, dan L1 dan L2 nya bisa kita coret. Dan kita tinggal masukkan K1, delta T1, K2, dan delta T2. Nah, kita masukin K1 nya tadi menjadi 4K2, 4 dikali K. Habis itu delta T1 nya suhu awalnya tadi 50 dikurang T sama dengan K2 nya itu tadi K2 dikali T min 0. Nah, ini bisa kita coret K2 nya, lalu ini tinggal dikali silang saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa pindah ruas 4T nya ke ruas kanan jadi plus. Karena 1 tambah 4 jadi 5T, ini 200, lalu bisa kita bagi saja. Bagi 5, hasilnya 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi antara lain: perbedaan temperatur. Semakin besar perbedaan suhu, maka semakin cepat perbedaan panas. Selain itu, ketebalan dinding juga menjadi faktor penentu laju kalor konduksi. Kecepatan konduksi bergantung pada jarak antar ruas, dengan nilai maksimum yang luas berpusat di sekitar nilai yang diamati pada serabut perifer normal. Kecepatan konduksi juga bergantung pada suhu dan sifat-sifat lingkungan aksonal.